Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 23650012. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir mengenai Project Quality Management dalam mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Eri Mustarasiri, Sarjana Komputer, Magister Teknik. Oke, kita lanjut pada penjelasannya. Kita masuk pada penjelasannya. Di sini saya akan membahas mengenai PPT di mana dengan judul Project Quality Management. Ini ada Our Big Idea, di mana satu, memahami manfaat manajemen kualitas, kedua, memahami proses dan manajemen kualitas, dan yang ketiga, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Di sini ada what is quality. Yang pertama, the International Organization for Standardization atau ISO defines quality as the totality of characteristic of an entity that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. Kemudian yang kedua, the International Organization for Standardization atau ISO definite quality as the degree to which a set of inherent characteristics fulfills requirements. Kemudian yang ketiga, other experts define quality based on. Pertama, conformance to requirements yaitu meeting written specification. Kedua, fitness for use, mana ensuring a project can be used as it was intended. Pertama, definisi. Nah, manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Kedua, fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan serta terukur melalui parameter conformance to requirements atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use yaitu produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Di sini lanjut ke poin selanjutnya, itu ada 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas, kedua, penjaminan kualitas, dan yang ketiga, mengendalikan kualitas. Nah, perencanaan kualitas, di mana ini merupakan proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan. Kedua, penjaminan kualitas. Dia akan menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas relevan. Yang ketiga, mengendalikan kualitas, di mana dia akan memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Lanjut pada gambaran umumnya. Di sini ada gambaran umum pada Project Quality Management. Itu ada 8.1 itu Quality Planning, 8.2 Perform Quality Assurance, ketiga itu 8.3 Perform Quality Control. Oke, kita masuk pada penjelasan output proses perencanaan kualitas, di mana di sini ada rencana manajemen kualitas. Nah, di sini kita dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas. Kemudian quality metric, di mana quality metric ini digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas atau QC. Kemudian output proses perencanaan kualitas. Sama dengan tadi, di sini ada quality checklist, di mana ini adalah daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Yang pertama, proses improvement plan, kedua quality baseline, yang ketiga project management plan atau update. Kemudian poin penjaminan kualitas, di mana proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek.
di mana juga proses ini dia berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambahan. Tujuannya itu agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Di sini ada cost benefit analysis, design of experiment, quality audit, proses analisis dan sebagainya. Itu sebagai alat penjaminan kualitas. Di sini ada output penjaminan kualitas. Yang pertama request change, kedua recommended corrective action, ketiga organization process asset, dan keempat update management plan. Kemudian pengendalian kualitas. Nah, ini dia dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Nah, setelah dilakukan, ada produk yang dihasilkan oleh proyek di mana dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Nah, untuk output utama pengendalian kualitas. Yang pertama, keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Kemudian sarana tindakan korektif atau preventif jika ada. Kemudian saran perbaikan aturan atau prosedur ataupun proses. Kemudian poin selanjutnya itu alat pengendali kualitas. Nah, ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas. Antara lainnya itu ada Pareto diagram, kedua statistical sampling, ketiga Six Sigma, keempat diagram kontrol, kelima testing atau pengujian, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh Pareto diagramnya. Kita bisa lihat sini ada login problem, system logs up, system is too slow, system is too hard to use, reports are inaccurate. Nah, lanjut ke poin selanjutnya ada statistical sampling, di mana dia metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Kemudian jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa yang data diinginkan. Kemudian sampel size-nya itu 25x. Kemudian di sini ada certainty faktor yang sering digunakan, itu ada desired certainty dan desired factor. Desired certainty ada 95%, ada 90%, dan 80%. Untuk certainty faktornya itu ada 1960, kemudian 1645 dan 1281. Kemudian kita masuk pada Six Sigma definite. Jadi kita bisa lihat Six Sigma is a comprehensive and flexible system for achieving, sustaining and maximizing business success. Six Sigma is uniquely driven by close understanding of customer needs, disciplined use of facts, data, and statistical analysis, and diligent attention to managing, improving, and reinventing business process. Nah, informasi dasar Six Sigma. Nah, untuk target kesempurnaannya adalah mencapai titik lebih dari 3.4, kegagalan atau 1.000.000 peluang. Untuk prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Kemudian proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut sebagai DMAIC. Nah, di MySick ini dia ada D-nya yaitu define, M-nya itu measure, kemudian E-nya itu ada analysis, kemudian I-nya itu ada improve, dan C itu control. Nah, define-nya itu mendefinisikan masalah atau peluang. Yang kedua, measure yaitu mendefinisikan pengukuran. Kelima, analisis membedakan masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas. Keempat yaitu improve yaitu mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah, dan kontrol yang terakhir yaitu kontrol, verifikasi stabilan, peningkatan, dan solusi yang sudah diprediksi. Di sini ada poin selanjutnya itu keunikan Six Sigma. Kita bisa lihat ada 3 poin. Kemudian selanjutnya example of Six Sigma organization.
Kemudian Six Sigma dan manajemen proyek ada 4. Kemudian lanjut pada poin Six Sigma dan statistik. Pertama Sigma. Nah, Sigma ini berarti standard deviation atau dalam metode ini. Kemudian standard deviation dia akan menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Di mana juga standard deviation ini adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Kemudian standar deviasi. Nah, standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi data tersebut. Kemudian data berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Ini ada diagram standar deviasi dan distribusi normal. Kemudian Six Sigma dan defective units. Ini kita bisa lihat ada specification range, kemudian percent of population within range, kemudian defective unit per boolean. Sini ada tabel konversi Six Sigma. Kita bisa lihat ada sigma, yield, dan defects per millions opportunity atau DPMO. Nah, untuk yield ini adalah jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Untuk defect sendiri adalah jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini adalah Ishikawa diagram. Ada time, machine, method, material, energy, measurement, personal, dan environment. Jadi quality control chart and the 7 run rule. Lanjut contoh diagram kendali. Kita bisa lihat di sini untuk contoh diagram kendalinya. Kemudian lanjut pada setting atau pengujian. Untuk setting ini dia banyak digunakan untuk proyek-proyek informasi teknologi atau teknologi informasi, di mana banyak profesional teknologi informasi yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Seharusnya testing dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan proyek produk. Di sini ada testing task in the software development life cycle. Kita bisa lihat di sini gambarnya. Kemudian selanjutnya Gantt chart for building testing into a system development project plan. Oke, sampai di sini saja mungkin materinya. Oke, selesai. Oke, mungkin itu saja penjelasan review mengenai PPT dengan judul Project Quality Management. Mungkin ada salah kata dan pengucapan bahasa Inggris yang tidak tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selesai sudah penjelasan review PPT, yaitu 8 PPT dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.